Salam sejahtera para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Yesus. Sepanjang minggu ini kita telah belajar tentang sekolah sahabat kita yang berjudul Para Pendahulu. Dari sini kita bisa melihat ada 3 pengalaman hidup yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa mendatang. Para pendahulu di sini berbicara tentang Daniel pasal 2, di mana Tuhan berbicara kepada Nebukadnezar bahwa kerajaannya dilambangkan seperti kerajaan emas dalam patung di nubuatan Daniel 2. Dan kerajaannya akan berganti menjadi kerajaan yang lebih lemah, yang disimbolkan dengan perak di dada dan juga tembaga di pinggang, kaki dari besi dan telapak kaki dari besi bercampur tanah liat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu akan memberitahukan kepada Nebukadnezar kerajaan-kerajaan itu akan berganti. Kemudian Nebukadnezar tidak menerima nubuatan itu. Lalu dia membangun satu patung yang terdiri dari emas, semuanya dari kepala sampai kaki, menentang yang Tuhan sudah nubuatkan dan memaksa orang harus menyembah dia. Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 anak-anak Tuhan yang menjadi korban pemaksaan penyembahan kepada patung itu. Mereka diminta untuk menyembah dia bersama dengan seluruh orang-orang di Babel. Tetapi karena mereka Sadrak, Mesak, Abednego hanya mau menyembah Tuhan Sang Pencipta, anak-anak Tuhan ini ditangkap, diikat dan dilemparkan ke dalam dapur api untuk dibinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kejahatan setan. Kejahatan yang masuk ke dalam manusia, yang ingin dirinya disembah. Tetapi kita tahu, oleh karena ketiga anak Tuhan ini memiliki prinsip yang kuat, lebih baik mati daripada menyangkal Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikat, membuat mereka tetap nyaman di dapur perapian itu dan melepaskan mereka dari panasnya api di dalam perapian itu. Tuhan melepaskan orang-orang dalam pergumulan yang selalu menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Di dalam gereja mula-mula, peristiwa yang sama terulang kembali. Setelah Yesus naik ke sorga, gereja terbentuk di bumi. Murid-murid Yesus mulai bertumbuh. Tetapi Romawi kekafiran tidak menyukai hal itu, yang tentunya dikendalikan oleh setan. Mereka, para Romawi kekafiran, menangkap orang-orang Kristen, menjadikannya tontonan yang mengerikan, dimakan oleh singa, ada yang dibakar, ada yang digoreng, dan dipermalukan, dan dipaksa menyangkal Yesus. Banyak umat-umat Tuhan saat itu yang menjadi korban. Salah satunya Alkitab mencatat adalah Petrus. Yesus pernah berbicara kepada Petrus dan katakan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan katakan ini dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19. Kemudian ayat ini dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus sudah dinubuatkan oleh Tuhan di masa tuanya dia akan ditangkap, diikat. Tapi Petrus kemudian dipanggil, ikutlah aku. Dan Petrus walaupun telah mengetahui hal ini, dia tetap mengikut Yesus. Walaupun dia tahu hidupnya akan bermasalah di kemudian hari. Inilah umat Tuhan yang menyatakan kesetiaannya. Dia tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia akan mengalami kematian. Dan dia sadari itu akan terjadi. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Apakah kita ada pada sifat Sadrak, Mesak, Abednego? Ataukah kita juga ada dalam sifat Petrus yang tetap berdiri teguh
mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, walaupun nyawa kita harus menjadi taruhannya. Peristiwa yang sama akan berulang kembali di masa mendatang, di mana pada masa akhir zaman, konflik terakhir adalah berbicara tentang menyembah Tuhan dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki, atau menyembah Tuhan dengan cara-cara tradisi manusia. Sabat menjadi isu penting di akhir zaman, bahwa pada akhirnya agama ini di dunia ini akan terbagi menjadi dua: menyembah Allah pada hari yang benar, hari Sabat, dengan cara yang benar seperti yang Tuhan kehendaki, atau menyembah Tuhan dengan cara-cara tradisi manusia. Dan itu juga akan mengalami banyak tantangan bagi umat Tuhan di akhir zaman nanti. Jangan lupa, Yesus pun pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang beragama, marah dan ingin membunuh Yesus pada hari itu juga. Dengan isu agama, dia ingin membunuh orang yang telah menolong orang untuk sembuh. Saudara, di akhir zaman nanti peristiwa yang sama juga akan terjadi. Orang-orang yang setia kepada Tuhan akan mengalami penganiayaan. Kita harus siap dengan itu, atau iman kita akan roboh dan akan menyangkal Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa sepanjang zaman ada malaikat-malaikat Tuhan yang selalu menyertai umat manusia yang setia kepadanya. Malaikat itu bisa datang seperti seseorang yang mau menerima pelayanan manusia, diberi makan. Bahkan mereka juga bertingkah sebagai orang yang mampu melepaskan hamba-hambanya dari penjara, seperti pengalaman Rasul Paulus, Petrus, dan juga bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran sekolah Sabat ini kita lihat bahwa sepanjang zaman umat-umat Tuhan yang setia ada masanya mengalami penganiayaan, tetapi iman mereka yang dinyatakan kepada Tuhan adalah iman yang murni. Itulah yang harus kita ikuti. Dan juga kita melihat selalu ada pertolongan dari surga kepada orang yang setia mempertahankan imannya. Inilah menjadi harapan kita. Biarlah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala situasi, apapun yang terjadi. Inilah iman yang Tuhan kehendaki. Mari kita mempraktekannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami telah belajar sepanjang minggu ini bagaimana umat-umat Tuhan menyatakan kesetiaan kepadamu dan lebih menghormati Engkau daripada kehilangan nyawa mereka sendiri. Mereka menghormati kedaulatan Tuhan sebagai Allah, dan Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, kami menyadari iman kami tidak seberapa. Kami manusia yang lemah. Tuntunlah kami Tuhan, supaya iman kami dari hari ke hari mengalami penguatan, mengalami pertumbuhan, sehingga kami menjadi sempurna seperti yang Tuhan harapkan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kami yang telah belajar sepanjang minggu ini dan akan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.